Perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Seperti apa pergerakan saham hari ini? Kita telah terhubung dengan analis dari Indo Premier Sekuritas, Mas Mino. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Nasiti. Tadi kalau kita lihat di pembukaan bursa, di bawaan bursa, sekarang pun juga masih di area 6.600-an ya. Apakah hari ini bakal tembus di 6.700 kalau kondisinya bullish seperti ini? Ya, kalau untuk 6.700 mungkin belum ya untuk hari ini, tapi saya cukup optimis bahwa hari ini market kita akan kembali melanjutkan penguatan ya, walaupun dibayangi oleh aksi profit taking mengingat indeks kita belakangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu. Oke, sekarang sudah 6.636 dan ya hijau terus ya, kita berharapnya hijau terus. Apa yang menjadi penggerak untuk hari ini? Ya, kalau dari sisi sentimen, terutama dari domestik, optimisme investor bahwa proses pemulihan ekonomi akan lebih baik lagi, akan masih menjadi sentimen positif. Kemudian yang kedua, harga komoditas juga beberapa menguat ya, seperti CPO, minyak mentah, timah, dan nikel ini akan menjadi tambahan katalis positif. Nah, dari eksternal ini terutama terkait dengan laporan keuangan di Wall Street ya, ini laporan keuangannya rata-rata cukup positif. Nah, ini diharapkan akan memberikan sentimen juga untuk market kita hari ini gitu. Baik, kalau dari sentimen dalam negeri terkait dengan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung hari ini dan besok, analisa Anda apakah BI akan kembali tahan suku bunga acuan atau seperti apa prediksi Anda, Mas Mino? Ya, untuk BI rate sendiri kita prediksi masih akan tetap ya di 3,50% karena banyak hal yang membuat BI kelihatannya akan mempertahankan suku bunga gitu. Yang pertama adalah nilai rupiah kita cukup stabil, kemudian cadangan devisa kita juga all time high ya. Di sisi lain ekonomi kita masih perlu dukungan kebijakan moneter yang longgar ya gitu. Jadi dengan beberapa hal tersebut kita prediksi BI masih akan mempertahankan suku bunganya. Baik, kalau dari sentimen positif, apakah juga atau seberapa besar sebenarnya pengaruh kasus COVID-19 yang sudah semakin melandai di tanah air? Seberapa besar ini masih berpotensi untuk menjadi sentimen positif di IHSG? Ya, perkembangan COVID ini menjadi satu kunci akan proses pemulihan ekonomi ya. Artinya ketika kasus COVID itu melandai, ini akan berbanding lurus dengan proses pemulihan ekonomi. Artinya ini ekonomi akan semakin baik. Nah, ini kelihatan belakangan masih menjadi sentimen yang cukup positif. Kalau teman-teman investor perhatikan juga, belakangan selain komoditas adalah yang naik adalah saham-saham yang boleh dibilang diuntungkan dengan adanya proses pemulihan ekonomi. Nah, ini tentunya berkaitan dengan kasus COVID kita yang semakin menurun, dan saya pikir hari ini masih cukup bisa berpengaruh kita. Saham-saham apa saja tuh, Mas? Ya, kalau belakangan yang ribuannya cukup baik ya, yang sangat tergantung dari proses pemulihan ekonomi adalah pertama adalah sektor keuangan ya, bank. Kemudian yang kedua adalah sektor consumer yang selama ini mengalami tekanan, tapi dalam beberapa waktu belakang itu mengalami kenaikan cukup signifikan ya. Misalnya saya ambil contoh adalah Unilever gitu. Nah, itu kan emiten yang sangat tergantung sekali dari proses pemulihan ekonomi. Ketika daya beli menguat seiring dengan proses pemulihan ekonomi, ini tentunya menjadi angin segar untuk emiten-emiten consumer seperti Unilever gitu. Baik, di satu sisi ada sentimen positif dalam hal pemulihan ekonomi global begitu ya, apalagi dalam negeri terkait dengan isu krisis utang atau gagal bayar Evergrande. Seperti apa itu kalau bikin Menteri Keuangan was-was, seperti apa, seberapa besar membayangi IHSG? Ya, kalau untuk Evergrande sendiri kita cukup yakin ya bahwa itu kelihatannya akan dihandle oleh pemerintah China. Kalaupun misalnya benar-benar default atau gagal bayar, ini dampaknya mungkin akan sedikit negatif, tapi itu cukup panjang lah, karena menularnya ke kita mungkin lebih lewat jalur neraca perdagangan, di mana neraca perdagangan kita kan sekarang masih cukup baik ya. Artinya kalau misalnya Evergrande gagal, kemudian ekonomi China terganggu, impor dan ekspor kita ke China juga turun, ini akan berpengaruh ya terhadap ekonomi kita. Tapi kalau menurut saya sih ini dampaknya masih akan jauh, jadi market kelihatan tidak terlalu khawatir terkait isu itu gitu. Baik.
Tahun depan kita akan menjadi tuan rumah untuk pagelaran Formula E ya. Ini satu kegiatan atau championship luar biasa internasional. Sejauh apa untuk faktor nikel menjadi berpengaruh terhadap saham-sahamnya? Ya, ini kan Formula E boleh dibilang sebagai simbol ya bahwa ke depan energi terbarukan atau energi yang ramah lingkungan ya, terutama energi listrik itu yang akan dikembangkan. Nah, ini memang secara tidak langsung sebenarnya sedikit berpengaruh positif ya, terutama dari sisi sentimen tadi bahwa nikel salah satu komponen baterai listrik ini tentunya akan diuntungkan dengan proses perkembangan tersebut gitu. Jadi artinya ke depan kendaraan listrik itu yang akan mendominasi di dunia ini gitu. Untuk saham-saham di sektor energi apa saja yang Anda rekomendasikan, Mas Mino? Ya, untuk saham di sektor energi untuk hari ini kita rekomendasikan untuk Medco, kemudian ada PTBA gitu. Baik, batu bara bagaimana? Ya, untuk emiten batubara untuk hari ini kita rekomendasikan salah satu emitennya yaitu PTBA, Bukit Asam. PTBA, baik. Mas Mino, kalau bicara pariwisata, apakah kita sudah bisa mulai akumulasi, sudah mulai bisa belanja? Karena pariwisata rasanya sudah mulai bangkit kembali sekarang ya? Ya, ini agak masih, kalau menurut saya masih harus wait and see ya, karena kita udah belajar beberapa waktu yang lalu ketika aktivitas masyarakat dilonggarkan, beberapa bulan kemudian ada terjadi lonjakan dan itu berpengaruh juga terhadap pariwisata kita gitu. Jadi kita akan lihat dulu lah 1, 2, 3 bulan ke depan apakah pelonggaran aktivitas saat ini tidak akan memicu kenaikan kasus. Apalagi sekarang kan vaksinasi kita juga cukup tinggi ya. Jadi harapannya kalaupun ada lonjakan mungkin tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap sektor pariwisata. Tapi saya pikir kalau untuk saat ini mungkin lebih ke wait and see aja dulu. Jadi yang Anda rekomendasikan apa untuk hari ini? Ya, untuk hari ini kita tadi ya ada dari sektor energi ada Medco, kemudian yang kedua ada PTBA, untuk yang selanjutnya ada dari ERA kita Bionikles, kemudian Excel kita juga Bionikles untuk hari ini. Baik, Mas Miko, terima kasih atas informasi Anda bersama kami pagi ini. Demikian tadi pemirsa analis dari